Apa judulnya Bapak Ibu? Kebangkitan Yesus menggulingkan batu. Mari kita lihat dulu Matius 27 ayat 5. Maka ia, siapa ini ia? Yudas, Bapak Ibu. Maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Semula Yesus punya murid berapa Bapak Ibu? 12. Sebenarnya kalau kita berbicara murid, itu ada lingkar satu, ring 2, ring 3. Ring 1 itu benar jumlahnya 12. Tapi ring berikutnya ada juga 70. Ring berikutnya ada juga 100-an, 50. Berapa Bapak Ibu ya? Tapi ring paling dekat Yesus itu 12. Awalnya 12, tapi kemudian berubah menjadi 11, berkurang 1. Kenapa? Yudas gantung diri, matilah dia. Amin Bapak Ibu. Nah, Yudas sebenarnya Bapak Ibu tidak harus gantung diri, nggak harus Bapak Ibu, karena Yesus tergantung di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia, termasuk dosanya Yudas, termasuk dosa pengkhianatan Yudas, termasuk dosa kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Yesus tergantung untuk itu. Karena itulah Yudas sebenarnya tidak harus gantung diri. Yudas gantung diri kenapa? Karena dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Itu adalah disebut pembenaran dirinya sendiri. Dia merasa, aku harus membayar segala dosa kesalahanku dengan cara gantung diri. Seringkali kan orang demikian Bapak Ibu. Dia berbuat salah, saya harus membayar kesalahan saya itu. Dan dia melakukan apa yang dia anggap benar. Tapi bagi kita hari ini, saudara di dalam Tuhan Yesus, saudara tidak perlu membayar dosa kesalahan saudara. Kenapa? Karena Yesus telah mati membayar segala dosa-dosa kita, dan membayar dengan lunas. Itu dikatakan dalam Korintus. Benar Bapak Ibu? Siapa membayar? Bukan saudara, bukan kita, tapi Yesus. Haleluya. Yesus yang membayar. Karena itulah sebenarnya Yudas tidak perlu gantung diri. Tapi rupanya dia merasa, aku bersalah, maka aku harus membayar kesalahanku. Gantung diri dia, matilah dia Bapak Ibu. Sebenarnya ini kalau kita ngomong fakta, sebenarnya dosa Yudas tidak lebih besar dari dosa Petrus. Kenapa? Karena Yudas benar menjual Yesus, benar mengkhianati Yesus, tetapi juga Petrus sama salahnya. Apa dia? Menyangkali Yesus. Bahkan saking demikian ngototnya nyangkal sampai dia berkata kutuk. Terkutuklah aku kalau mengenal Yesus. Benar Bapak Ibu? Coba kita buktikan ayatnya ya. Matius 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Jadi tidak kenal Yesus. Oke? Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara lihat Bapak Ibu, sebenarnya dosa Yudas dengan Petrus itu sama saja. Ya, Yudas berkhianat dengan menjual Yesus, sedangkan Petrus menyangkali Yesus dengan bersumpah. Kan sama aja itu. Benar Bapak Ibu? Samanya apa? Sama-sama menolak Yesus. Benar Bapak Ibu? Satu menolak dengan menjualnya, satu menolak sampai mengutuk, aku tidak kenal Yesus. Tetapi akhir kehidupan mereka akhir yang berbeda. Kenapa akhirnya berbeda? Karena sikap mereka juga berbeda. Ya, Petrus akhirnya itu dia sungguh-sungguh bertobat, dia antusias. Di Danau Tiberias dia pada saat melihat Yesus dia demikian antusias, dia datang kepada Yesus, dia terjun bahkan dengan berpakaian Bapak Ibu. Semula orang nelayan itu biasanya bertelanjang dada, ngapain pakai pakaian yang lihat ikan, tapi ketika lihat di pantai ada Yesus, dia malah berpakaian, dia terjun. Itu aneh Bapak Ibu. Orang biasanya terjun ke air, buka baju, dia malah pakai baju. Pakai baju dulu baru terjun. Karena apa? Melihat Yesus di seberang sana. Amin. Nah, dia antusias dan akhirnya apa? Saudara lihat endingnya. Walaupun dosa Yudas dengan Petrus hampir sama, tapi Petrus kemudian diangkat Yesus menjadi gembala pertama di dunia, gembala dari umat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sedangkan Yudas, dia mengambil keputusan sendiri, dia membenarkan diri sendiri, akhirnya dia gantung diri, matilah dia. Hal yang sama juga terjadi bagi kita Bapak Ibu. Ketika saudara melakukan suatu kesalahan, ketika saudara melakukan dosa, ketika saudara melakukan kegagalan, hari ini mari dosa saudara, kegagalan saudara, saudara serahkan kepada Yesus. Biar Yesus menanggungnya, bukan saudara yang membenarkan diri sendiri. Hari ini kalau saudara masih membenarkan diri dengan menghukum diri saudara, dengan berkata aku ini tidak layak, aku ini hamba tidak berguna, aku ini tidak pantas mendapatkan terbaik, aku ini tidak pantas untuk sembuh, aku ini tidak pantas untuk sehat, itu bukan ucapan orang Kristen. Karena ketika kita Kristen sungguh-sungguh dalam Yesus, maka apapun dosa kita berikan kepada Yesus, dan Yesus telah mati untuk dosa, segala dosa kita. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau saudara masih menarik tanggung jawab untuk dosa saudara, maka tindakan saudara itu sama dengan Yudas. Hari ini bukan itu yang dikehendaki Yesus.
Dikehendaki Yesus adalah apapun dosa kita, apapun salah kita, serahkan kepada Yesus. Maka Yesus telah menanggung semuanya dan telah mati di atas salib. Dan hari ini kita mau peringati kemenangannya bangkit dari kematian. Amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya dong. Haleluya. Yesus itu sebenarnya mau mengampuni Yudas, Bapak Ibu. Kenapa Yesus mau mengampuni Yudas? Karena Yudas itu sebenarnya orang dekatnya Yesus, orang kepercayaan Yesus. Saudara tahu kenapa? Karena Yudas itu bendahara. Bendahara adalah orang yang dipercaya, orang yang dekat. Kalau saudara punya perusahaan, siapa yang saudara pilih sebagai bendahara? Pasti orang yang saudara percaya. Benar kan? Kalau saudara punya perusahaan atau punya usaha, siapa yang saudara tuju sebagai bendahara? Pasti orang kepercayaan saudara. Nggak mungkin orang yang suka nyolong, nggak mungkin preman. Pasti orang yang saudara percaya, nggak sembarangan. Karena itulah, kalau Yesus bisa menunjuk Yudas sebagai bendahara dalam pelayanan, pasti Yudas ini sebelumnya juga orang baik. Karena itulah sebenarnya terbuka baik kesempatan bagi Yudas untuk juga beroleh pengampunan atas pengkhianatannya. Tapi dia tidak siap untuk itu. Dia merasa Yesus disalibkan itu gara-gara aku, maka aku harus menanggung dosaku. Aku harus mati. Aku harus menggantung diri. Hari ini mari Bapak Ibu, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita yang menurut saudara tidak terampuni, hari ini datang kepada Yesus. Apapun dosa saudara tetap diampuni oleh Yesus. Kenapa? Karena pembenaran kita bukan karena apa yang kita telah lakukan, tapi pembenaran kita adalah Yesus. Karena itu bagian kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan. Jika kita satu dengan Yesus, maka apapun yang kita lakukan kesalahan, Yesus akan membayarnya, Yesus akan menanggungnya. Yesus telah melakukan kebaikan, maka kita bisa menikmati semua hasilnya, semua berkatnya. Dan ini terjadi kenapa? Karena kita hari ini menyatu dengan Yesus. Dan kita bisa menyatu saat kita menerima tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus. Amin. Kita baca ayatnya, Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku, itu kata Tuhan Yesus, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kita menyatu dengan Yesus. Itulah sebabnya ketika kita salah, Yesus bisa menanggung dosa kita. Ketika Yesus melakukan banyak hal yang besar, banyak hal yang benar, maka hasilnya juga bisa kita nikmati. Dan hari ini kita terima saat kita terima perjamuan kudus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah hari ini, mari, ketika kita dosa, dan itu memang bisa terjadi di dalam kehidupan ini, hari ini jangan menghukum diri saudara atas semua kesalahan itu, tapi saudara datang kepada Yesus minta ampun, maka segala dosa kita ditanggung di jalan Yesus di atas kayu salib. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Maria Magdalena melihat Yesus bangkit. Markus 16 ayat 9 demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Amin. Jadi manusia pertama yang melihat kebangkitan Yesus siapa? Maria Magdalena. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang spesial bagi Maria Magdalena. Maria Magdalena menjadi manusia pertama melihat kebangkitan Yesus. Yang kedua adalah menjadi manusia pertama sebagai penginjil. Loh, kok bisa Pak? Manusia pertama sebagai penginjil. Karena Maria Magdalena lah pertama kali mendapatkan perintah dari Yesus. Pada saat itu Maria lagi melongok ke kuburan, Bapak Ibu. Kuburannya ada 2 malaikat. Ya. Kemudian dia melihat ada orang. Dia pikir penunggu taman. Karena dia nggak ngerti-ngerti juga, akhirnya Yesus berkata, Maria. Akhirnya dia itu Tuhan, itu Rabi. Hampir dia pegang itu kaki Yesus, Bapak Ibu. Tapi Yesus berkata, jangan Maria, aku belum datang kepada Bapa. Dan lalu Yesus berkata kepada Maria Magdalena, kamu pergilah kepada saudara-saudaraku, pergilah kepada murid-murid lain, katakan, aku sudah bangkit. Jadi perintah pertama, kabar kebaikan pertama, kabar Injil pertama, kabar baik pertama disampaikan oleh Maria Magdalena, dan dialah menjadi penginjil pertama di dunia. Amin Bapak Ibu. Maria Magdalena ini, haleluya. Iya, itulah pertama kali. Karena itu perintah pertama Yesus setelah dia bangkit. Jadi Maria Magdalena adalah orang yang pertama melihat Yesus bangkit. Maria itu tidak sempurna Bapak Ibu, banyak kesalahannya sebenarnya. Juga lupa ucapan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi Yesus berkenan kepadanya karena hatinya terbakar oleh kasih kepada Yesus. Kenapa dia bisa terbakar oleh kasih Yesus? Kenapa dia bisa kepenuhan oleh kasih Yesus? Karena Yesus pernah mengusir 7 setan dari dirinya. Karena itulah dirinya menjadi bersih, kosong. Maka dia bisa mengalami kepenuhan kasih Yesus di dalam dirinya.
Amin Bapak Ibu. Hal yang sama juga kalau saudara sungguh-sungguh ingin mengalami kemudahan Tuhan, sungguh-sungguh bersihkan diri kita. Terima perjamuan kudus, saudara bersih, maka saudara sungguh-sungguh bisa mengalami kasih Yesus yang penuh dalam diri kita. Amin. Tapi kalau masih banyak yang lain-lain isinya, waduh, nggak penuh saudara mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Nah, Maria Magdalena itu melihat pada hari pertama minggu itu. Jadi hitungan minggu Bapak Ibu, hari pertamanya kalau kita hari pertama hari apa Bapak Ibu? Cenderung kita hari pertama adalah hari Senin. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari ya Bapak Ibu ya. Nah, umumnya kita menganggap bahwa hari pertama itu hari Senin. Padahal kalau kita mengacu kepada Alkitab, hari pertama itu adalah hari Minggu. Orang Israel mengatakan hari Minggu itu adalah hari pertama. Hari terakhir mereka hari apa? Hari Sabtu. Dan itulah menjadi hari istirahatnya mereka, hari Sabat. Nah, Yesus menampakkan diri, Yesus bangkit menampakkan diri itu pada hari Minggu kepada murid-murid. Yesus bangkit pada hari Minggu. Yesus juga menampakkan diri pada murid-murid di loteng pada hari Minggu. Hari pertama pada Minggu itu. Jadi pada hari Minggu lah kebangkitan terjadi. Pada hari Minggu lah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan juga hari Minggu juga Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Pada hari Minggu juga Yesus menampakkan diri di pantai Tiberias. Jadi pada hari Minggu Yesus menampakkan dirinya dan di situ banyak terjadi mujizat. Itulah sebabnya hari Minggu juga menjadi hari tempat kita beribadah. Karena pada saat itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi hari pertama dalam satu minggu itu adalah hari Minggu. Dan kalau saudara perhatikan, ada luar biasa situ. Apa luar biasanya? Kalau benar hari Minggu menjadi hari pertama, berarti kehidupan orang Kristen dimulai dari istirahat. Hari Minggu kan istirahat. Bapak Ibu ya. Amin. Istirahat kan? Istirahat. Kalau orang Israel enggak Bapak Ibu, ini justru hari kerjanya. Hari Minggu itu hari kerja mereka. Tapi kita orang Kristen justru dimulai dengan istirahat, dimulai dengan ibadah. Kok jadi aneh Pak? Justru ini di sini berkatnya. Kenapa menjadi berkatnya? Karena ketika saudara mau mulai kehidupan saudara dengan beribadah, bersekutu dengan Tuhan, maka saudara diperlengkapi Tuhan. Diperlengkapi dengan kuasa, diperlengkapi dengan kesehatan, diperlengkapi dengan hikmat. Sehingga apa? Masuk pada hari Senin, saudara pasti berhasil. Karena saudara telah siap, karena telah Tuhan memperlengkapi diri kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itulah sebabnya adalah rugi kalau seandainya orang Kristen tidak hadir di hari Minggu. Saudara nggak diperlengkapi Tuhan. Maka hari Seninnya saudara memulainya dengan kosong. Mau ngapain saya hari ini ya? Apa yang saudara lakukan? Kosong Bapak Ibu. Tapi ketika saudara mengisi hari pertama dengan hari Minggu, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan telah memperlengkapi saudara dengan hikmat, dengan kesehatan, dengan berkat, dengan segala macam. Sehingga siap besoknya melangkah, lakukan banyak hal, sukses, berhasil, sampai target dan segala macam. Mantap kita. Sepanjang minggu kita bisa lakukan dengan sukses, keberhasilan dalam pekerjaan. Amin. Tuh. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Tuh. Jadi hari pertama kita Minggu dimulai dengan istirahat. Bukan istirahat tidur-tiduran, enggak. Beristirahat, beribadah di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuh, diperlengkapi kita. Oke Bapak Ibu ya. Nah, Maria Magdalena dia menjumpai Yesus di waktu pagi. Nah, di waktu pagi dia berjumpa dengan Yesus Bapak Ibu. Itu sebenarnya nubuatan, penggenapan nubuat dari Alkitab Amsal. Coba kita lihat dulu Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, orang yang mencari aku di pagi hari, dia akan mendapatkan aku. Jadi early. Jika kita pagi-pagi mencari Tuhan, kita akan mendapatkannya. Dan Maria itu mendapatkan Tuhan di pagi hari. Ya. Nah, Allah tidak melihat manusia berdasarkan keramaian Bapak Ibu. Jadi Allah tidak melihat saudara, wah, hanya secara global jemaat BTC jam 2. Enggak Bapak Ibu. Tapi Allah melihat pribadi lepas pribadi dari setiap kita. Dan Allah hanya melihat apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara pergumulkan hanya ketika saudara punya iman. Jadi Allah tidak tergerak oleh kebutuhan saudara. Apakah saudara kepepet lagi membayar uang sekolah atau uang kuliah atau bayar kontrakan, Allah tidak tergerak untuk kebutuhan saudara itu. Tapi Allah tergerak ketika ada iman di dalam diri saudara bahwa Tuhan siap menyediakan dana untuk membayar kontrakan saudara, uang sekolah saudara, dan segala macamnya. Amin. Jadi Allah hanya tergerak oleh iman pada diri setiap manusia. Kalau Allah tergerak karena kebutuhan, Allah lebih banyak di Afrika Bapak Ibu. Karena di Afrika sana banyak kebutuhan. Di sana banyak kemiskinan, kelaparan, peperangan, segala macam. Benar ya?
Tapi Allah tidak tergerak oleh kebutuhan manusia. Allah hanya tergerak apakah ada iman di hati kita atau tidak. Ketika ada iman, walaupun di sini banyak orang, saudara di belakang sana, Tuhan akan menerobos ke belakang sana, karena di situ ada iman. Karena itulah dimanapun saudara berada, asal ada iman, Tuhan ada di dekat saudara, ada di dalam diri saudara. Amin Bapak Ibu. Sama seperti juga ketika di Gerasa, saat itu Yesus sedang melayani banyak orang di sekitar Danau Tiberias, Bapak Ibu, di Kapernaum, di Nazaret, segala macamnya, Bapak Ibu. Ya, tetapi Yesus melihat ada orang yang membutuhkan jauh di seberang sana, di Gerasa atau Gadara, itu sama itu, Gadara, Gerasa, Bapak Ibu. Dan Yesus menyeberang hanya untuk 2 orang. Ada juga disebutnya hanya 1 orang yang kerasukan setan. Kenapa? Karena orang itu hatinya menjerit tentang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan benar, ketika Tuhan ada di sana, Tuhan membebaskan dia dari perbudakan setan, kerasukan setan, dan orang itu langsung berkata, aku ingin ikut. Tapi Tuhan berkata, jangan, lihat, biar engkau berbicara kepada banyak orang, menjadi saksi bagi banyak orang. Amin. Coba kita lihat ayatnya dulu. Lukas 8 ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea atau Danau Tiberias. Sama. Jadi danau itu namanya bisa beda-beda, Bapak Ibu. Kenapa Pak beda-beda? Tergantung kita melihatnya berdasarkan apa. Kalau disebut Danau Galilea, karena orang yang tinggal di sekitar danau itu orang Galilea, Bapak Ibu. Oke. Disebut Danau Tiberias untuk menghormati kaisar Romawi pada saat itu yang bernama Tiberius. Jadi penghormatan kepada kaisar Romawi, maka diberi nama Tiberias. Lalu sering juga disebut Danau Kineret atau Kinor. Kenapa? Karena bentuk danau itu seperti kinor atau harpa. Jadi tergantung mau nyebut yang mana. Tapi bagi kita jemaat Tiberias lebih mantap Danau Tiberias. Amin Bapak Ibu. Tapi namanya sebenarnya bisa bervariasi, tergantung kita melihat dari sisi mana. Apakah dari penduduk pada sekitar danau itu, itulah Danau Galilea. Tapi kalau kita lihat dari penghormatan kepada kaisar Romawi saat itu Tiberius, maka kita beri nama danau itu Tiberias. Tapi kalau kita lihat dari bentuknya seperti kinor atau harpa, maka kita disebut juga Danau Kineret. Amin. Dari mana terserah. Amin Bapak Ibu. Tapi kita di Tiberias, Danau Tiberias lebih mantap. Haleluya Bapak Ibu. Ya, jadi Yesus harus menyeberang danau itu untuk ke daerah Gerasa, dan di situ Yesus kemudian melepaskan orang yang kerasukan setan itu. Amin Bapak Ibu. Dan akhirnya orang itu dilepaskan. Bagi kita juga hari ini, mari, walaupun saudara ada di kerumunan orang, walaupun saudara ada di belakang sana, walaupun saudara dimanapun, bahkan terbaring di tempat tidur, walaupun saudara di rumah, kalau ada iman di hati saudara, Tuhan bisa menjangkau saudara. Hal ini, mari, ada iman, maka ketika ada iman, Tuhan akan datang, Tuhan akan menjawab segala kebutuhan kita. Allah tahu setiap hal tentang kita. Bahkan Allah sangat mengasihi kita. Itu bukan karena kita baik atau perbuatan baik kita, tapi karena apa yang Yesus telah perbuat bagi kita. Karena itulah bagi kita hari ini, jangan coba mencari jawaban kenapa Allah mengasihi kita dari diri kita. Banyak kali orang berpikir begini Bapak Ibu, aku dikasih Allah karena aku baik, aku dikasih Allah karena aku suka menderma, aku dikasih Allah, aku suka menolong. Saya ingin katakan Bapak Ibu, jangan saudara mencari bahwa saudara dikasih Allah alasannya karena diri saudara. Saudara pasti tidak akan menemukan. Karena Allah mengasihi kita, itu bukan karena perbuatan kita, tapi semua karena perbuatan Yesus, anak tunggalnya di atas kayu salib. Kita berkenan karena Yesus telah menebus kita, sehingga kita sempurna, kita bebas dosa, sehingga Bapa di surga mengasihi kita. Amin. Berikan dulu pujian luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara berpikiran bahwa saudara dikasih Allah karena kebaikan saudara, Allah mengasihi kita karena murah hatinya kita, itu sama dengan berkata, aku ini menjadi juru selamat bagi diriku sendiri. Hari ini juru selamat kita hanya Yesus. Jadi kita hari ini dikasih, kita hari ini selamat, semua karena Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi jangan cari alasan Allah mengasihi saudara dari diri saudara. Tidak akan ada itu. Tapi semuanya alasannya hanya karena Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau saudara cari diri saudara, berarti saudara menjadikan diri saudara menjadi juru selamat bagi diri saudara. Haleluya. Itu salah banget itu. Oke, kita masuk kepada bagian selanjutnya. Ketiga, gulingkan batu untuk mengalami anugerah. Mari kita lihat Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, ke kuburan Yesus, dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Batu itu digulingkan oleh malaikat
Ada ayat lain berkata bahwa batu itu digulingkan malaikat. Itu bukan agar Yesus bisa keluar dari kubur, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir bahwa batu itu digulingkan agar Yesus keluar dari kuburan. Oh, itu salah, Bapak Ibu. Kenapa orang berpikir demikian? Karena mereka mengacu kepada kisah Lazarus keluar dari kubur. Kuburannya harus digulingkan batunya, maka Lazarus keluar kayak pocong gitu, Bapak. Haleluya. Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Pintu telah terbuka. Haleluya, Bapak Ibu. Maka Lazarus kemudian keluar. Dan mungkin dari kisah itulah mereka berpikiran kuburan Yesus juga batunya digulingkan agar Yesus keluar dari kuburan. Saya ingin katakan, Bapak Ibu, Yesus tidak perlu batunya digulingkan dari kuburan. Yesus bisa keluar sendiri. Kok bisa? Iya, karena ada ayat-ayat selanjutnya kita temukan bahwa Yesus bisa menembus loteng yang terkunci semua pintunya, jendela yang terkunci semua. Pada saat itu murid-murid sedang berkumpul. Benar, Bapak Ibu? Bisa tembus kan? Bisa hadir kan? Iya, bisa. Bahkan Yesus juga bisa menghilang, bisa berada di mana-mana. Ada berada di jalan di Emmaus, ada berada di Galilea, di Tiberias, Bapak Ibu, ada berada di loteng dan segala macam. Benar, Bapak Ibu? Artinya apa? Batu ini nggak bisa membatasi Yesus untuk bangkit. Lalu kenapa batunya digulingkan, Pak? Karena batu itu digulingkan itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita adalah bahwa Yesus bisa bangkit di dalam diri kita kalau batu Taurat pergi dari diri kita. Batu Taurat saudara gulingkan dari diri saudara. Supaya apa? Supaya saudara sungguh-sungguh mengalami anugerah Tuhan. Pada saat anugerah Tuhan saudara alami, di saat itulah Tuhan bisa bangkit dalam diri saudara, memberikan kebangkitan bagi kita, memberikan berkat bagi kita, memberikan kemenangan bagi kita. Tapi bukan untuk kebangkitan Yesus, bukan untuk Yesus bisa keluar kubur, karena Yesus punya tubuh kemuliaan yang bisa tembus dari segala batu kuburan yang membatasinya. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi itu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita ingin mengalami kebangkitan Yesus, kalau kita ingin mengalami kemenangan dalam Yesus, mari gulingkan batu dua loh Taurat dari diri saudara. Maka saudara bisa mengalami kepenuhan anugerah, mengalami kasih-Nya, mengalami kebangkitannya, kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Iya dong. Jadi batu itu tidak bisa membatasi Yesus, Bapak Ibu. Iya. Haleluya. Ya. Jadi Yesus bisa menembus loteng. Tapi walaupun Yesus menembus loteng, dia bukan seperti hantu yang kayak asap, kayak tuyul, kayak ghost atau segala macam itu, Bapak Ibu. Ya, bukan, Bapak Ibu. Karena apa? Walaupun Yesus bisa menembus, tapi dia punya tulang, dia punya daging. Tidak seperti hantu, tidak ada tulang, tidak ada daging. Mana ayatnya, Pak? Kita buka. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Tuhan Yesus punya daging, Tuhan Yesus punya tulang. Hantu tidak, jurik tidak, kolor hijau tidak, segala macam, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Oke, amin. Ya, ya, dunia lain tidak ada. Ya, oke, Bapak Ibu ya. Jadi hantu itu tidak ada daging, tidak ada tulang, tapi Yesus punya. Walaupun Yesus punya daging, punya tulang, tapi loteng yang terkunci bisa Yesus tembus, bisa hadir di tengah-tengah murid-murid. Artinya apa? Batu kuburan juga tidak bisa membatasi Yesus. Jadi batu kuburan terguling, itu bukan agar Yesus keluar dari kubur, bukan. Yesus bisa tembus kok. Amin, Bapak Ibu. Oke, ya, sudah lihat ayatnya? Oke, haleluya. Kalau orang dunia, termasuk juga kita di Indonesia ini, hitungan 24 jam itu terhitung dari jam 00. Berapa, Bapak Ibu? Jam 00, jam 1, jam 2 dini hari, 3 dini hari, 4, terus jam 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, 9, jam 12 siang, 12 jam 1, 3, terus, akhirnya masuk sore, malam, jam 12 malam, 24. Itu 24 jam. Berapa, Bapak Ibu ya? Itu hitungan satu hari 24 jam. Jadi mulainya dari jam 00. Tetapi bagi orang Yahudi, hitungan waktunya bukan dari jam 00, dari jam 6 sore. Jam 6 sore itu menjadi awal waktu hari mereka. Nah, pada saat Yesus mengadakan perjamuan kudus, pada saat itu sebenarnya Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Pada saat itulah Yesus memerintahkan kepada murid-murid, tolong kamu persiapkan perjamuan Paskah untuk nanti malam. Lalu bagaimana? Siapa yang harus dijumpai? Yesus berkata, ikuti orang yang mengangkat kendi. Saudara yang kritis mungkin bertanya, Pak, bukankah di Israel banyak orang yang angkat kendi, Pak? Orang yang mana yang angkat kendi yang harus kami ikuti? Saudara tahu? Tuhan itu tidak bodoh, Bapak Ibu. Tuhan itu spesifik. Cuma terjemahan ke dalam bahasa Indonesia kita terbatas mengartikannya. Kalau Yesus berkata, ikuti orang laki-laki, dalam bahasa Inggris man,
yang mengangkat kendi. Dan ada satu tradisi bagi orang Yahudi, hanya wanita yang mengangkat kendi. Jadi laki-laki tidak pernah mengangkat kendi. Jadi yang diikuti oleh orang muridnya yang disuruh Yesus adalah cari orang laki-laki yang mengangkat kendi. Itu pasti unik, nggak pernah ada. Karena biasanya kebiasaan orang Yahudi hanya perempuan yang ngangkat air, kendi air, Bapak Ibu. Jadi kalau ada laki-laki yang ngangkat, ini spesial. Dan inilah harusnya diikuti. Dan di mana orang itu tiba, disitulah nanti akan tempat Yesus mengadakan perjamuan Paskah malam. Benar Bapak Ibu? Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak kelihatan beda laki-laki perempuan. Pokoknya ikuti orang yang angkat kendi. Lah yang itu banyak orang yang angkat kendi. Yang mana yang diikuti? Benar Bapak Ibu? Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu jelas, man yang mengangkat air. Dan itu tidak pernah ada di Yahudi. Hanya cewek yang mengangkat kendi. Haleluya Bapak Ibu. Jadi benar-benar spesifik, jelas. Nah, pada saat mereka sudah menemukan si laki-laki yang mengangkat kendi, itulah mereka tahu di mana tempat Tuhan mengadakan perjamuan Paskah. Dan perjamuan Paskah selalu malam. Malam berarti lewat dari jam 6 sore. Itulah sebabnya pada saat Yesus mengadakan perjamuan Paskah, itu kalau waktu Indonesia atau internasional itu Kamis malam. Itu sebenarnya sudah masuk Jumat. Karena hitungan waktunya adalah jam 6 sore. Itulah sebabnya pada saat Yesus mengadakan perjamuan kudus, mengadakan juga perjamuan Paskah, itu sudah hari Jumat bagi waktunya orang Yahudi. Amin Bapak Ibu. Nah, setelah Yesus mengadakan perjamuan Paskah, saat itulah kemudian Yesus mengadakan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu sebenarnya terjadi pada hari Jumat, tapi bagi kita Kamis malam. Nah, setelah perjamuan kudus, Yesus kemudian ke Taman Getsemani. Disitulah kemudian Yesus berdoa, minta, lalu karena cawan ini daripadaku. Kalau itu bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Dan di situ juga Yesus berpuluh darah. Dan di situ juga Yesus kemudian ditangkap. Ditangkap kemudian dini hari ditangkap, dibawa ke rumah Kayafas. Itu masih hari Jumat. Haleluya Bapak Ibu. Lalu kemudian Yesus divonis, kemudian jam 9 Yesus dipaku di atas kayu salib. Jam 12 terjadi kegelapan, jam 3 sore Yesus mati. Dan sebelum jam 6 Yesus dikuburkan. Karena orang Yahudi harus buru-buru mengubur Yesus, sebab mereka akan masuk hari Sabat. Karena sudah dekat hari jam 6. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Yesus mengadakan makan Paskah, mengadakan perjamuan kudus, ditangkap dan disalibkan pada hari yang sama, hari Jumat. Haleluya. Itu berdasarkan hitungan waktu orang Yahudi. Karena mulainya dari 6 sore. Yesus mati jam 3, sebelum jam 6 sore harus sudah dikubur, karena mereka akan siap-siap masuk hari Sabat. Dan ketika jam 6 sore, itu mereka masuk hari Sabtu. Amin Bapak Ibu. Jadi jam 6 sore hari Sabtu sudah masuk Minggu tuh. Minggu terus malam tengah malam, Maria Magdalena dini hari. Ada penelitian sekitar jam 3 dini hari, Maria Magdalena datang ke kuburan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi benar-benar 3 hari Yesus mati, 3 hari dari waktu orang Yahudi maupun 3 hari dari waktu kita hari ini. Jadi hitungannya sama. Amin Bapak Ibu. Jadi Yesus mengadakan perjamuan kudus, mengadakan perjamuan Paskah, maka juga disalibkan dan mati pada hari yang sama. Dan itulah hari Jumat. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi Yesus itu punya tubuh kemuliaan. Yesus punya daging, punya tulang, dan bisa kita sentuh. Tetapi tubuh itu bisa mengatasi benda, bisa menembus dan bisa di mana saja dan bisa menghilang Bapak Ibu. Nah, nanti pada Yesus datang kedua kali, hal yang sama juga akan kita alami. Kita juga akan punya tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Mari kita tutup khotbah kita dengan baca ayatnya 1 Korintus 15 ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Itulah tubuh kemuliaan. Karena itulah kita juga nanti akan bersama-sama dengan Yesus, punya tulang, punya daging, tapi kita bisa menembus, kita penuh kemuliaan. Maka kita juga sehat, selamat, dan kita nanti bisa bersama-sama di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.